Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan tugas ITS dari mata kuliah Manajemen Proses Perangkat Lunak kelas B, yaitu membahas studi kasus proses perbaikan perangkat lunak. Nama kelompok kami, yang pertama Ferdinand Wahyu Firdaus dengan NBI 151, lalu Sohibul Wafa dengan NBI 217, dan yang terakhir Indah Widasari dengan NBI 238. Pendahuluan. Kami membahas sebuah artikel yang meneliti studi kasus dengan hubungan inisiatif SPI, singkatan dari Software Process Improvement, yang dilakukan di Sinergia. Analisis studi kasus ini upaya pengerjaan ulang dan jumlah cacat yang terdeteksi di tes tugas pelaksanaan khusus di berbagai proyek di Sinergia. Gambar hanyalah pelengkap. Ini adalah studi kasus tertanam di satu perusahaan dengan 2 unit analisis atau 2 proyek besar. Untuk setiap use case dari setiap proyek yang kami kumpulkan sebagai berikut. Persentase pengerjaan ulang yang terkait dengan tes eksekusi, yaitu persen pengerjaan ulang sama dengan pengerjaan ulang dibagi jumlah dari pekerjaan plus pengerjaan ulang dan jumlah kecacatannya. Selama tahun 2007, Sinergia melakukan upaya peningkatan dengan menganalisis masalah dalam proyek tertentu. Pekerjaan itu diorganisasikan sebagai proses Defect Causal Analysis yang disingkat dengan DCA. Proses DCA memilih masalah yang berulang dengan tujuan mengidentifikasi penyebab utama mereka dan mengusulkan beberapa solusi untuk menghindari atau mengurangi kejadian baru. Saat itu, waktu proyek terbesar yang ada adalah sekitar 5.000 function points. Disebut di sini sebagai proyek TBI atau To Be Improved. Dipilih untuk memastikan bahwa rekomendasi akan dilaksanakan. Pembahasan. Masalah yang dibahas di awal terdeteksi saat melakukan prosedur kualitas saat implementasi. Sebelum mengirimkan kode yang dapat dieksekusi ke tim uji, pengembang sendiri diminta untuk menjalankan daftar pengujian prosedur, bagian dari tes spesifikasi manual lengkap, yang disebut di sini sebagai praktik verifikasi. Tujuan dari praktik verifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan dibuat oleh pengembang sendiri, misalnya perintah simpan non-operasional. Dengan tujuan memperbaiki program sebelum pelaksanaan tes, spesifikasi. Memperbaiki program sebelum pelaksanaan. Tes spesifikasi manual lengkap oleh tim uji dan menghindari pengerjaan ulang. Meskipun di proyek TBI, semua pengembang diharuskan untuk menjalankan daftar prosedur pengujian. Mereka tidak menjalankannya dengan benar, atau mereka tidak menjalankannya sama sekali. Secara evaluasi lebih luas, non-eksekusi prosedur pengujian ini dapat menjadi hasil dari tekanan waktu, pembengkakan biaya proyek, dan kekurangan pelatihan atau pengalaman tim. Namun di proyek TBI atau To Be Improved, pengembang punya cukup waktu untuk melakukan tugas mereka dan mereka tahu atau dilatih tentang apa yang harus mereka verifikasi, mencoba menemukan satu kemungkinan penyebabnya, dan para pengembang dalam rapat DCA ditanya tentang alasannya. Itu tidak mungkin bisa mengidentifikasi satu sumber tertentu dari masalah tersebut. Bagaimanapun, pengamatan selama pertemuan menarik perhatian ke perilaku tim tertentu.
Mereka mengabaikan tugas begitu saja. Tapi kenapa ini telah terjadi? Bahkan jika manajer proyek telah meminta pengembang untuk menjalankan praktek verifikasi ini, mereka tidak melakukannya. Satu alasan dibalik masalah ini adalah persiapan terhadap perubahan, atau dengan kata lain, persiapan terhadap memasukkan praktek baru dalam daftar praktek pengembang harian. Memahami penolakan tersebut yang telah mengubah perilaku tim, kami menemukan beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana aspek budaya dapat mempengaruhi program perbaikan proses perangkat lunak. Solusinya, mempertimbangkan hipotesis tersebut, satu solusi yang diadopsi adalah untuk memaksa pengembang untuk menjalankan prosedur pengujian menggunakan alat khusus yang disebut IBM Rational Manual Tester. Disebut di sini sebagai RMT, yang mencatat setiap langkah yang dijalankan dan pengujian hasil. Apakah itu berhasil atau gagal? Dengan cara tersebut, pengembang akan memberikan bukti kepada tim uji secara metafora, seperti menandatangani dokumen bahwa mereka benar-benar melakukan prosedur pengujian. Hasilnya, setelah 5 bulan implementasi, manfaat dari tindakan ini sebesar 217% dari investasi di pertemuan DCA. Pada akhir proyek TBI pada tahun 2008 ada pengurangan rata-rata 5,66 jam per kasus penggunaan pengerjaan ulang untuk memperbaiki dan memeriksa cacat yang terdeteksi oleh tim uji, menghasilkan total penghematan 796 jam. Jumlah penggunaan kasus tanpa cacat meningkat 21% menjadi 53%. Dengan praktik verifikasi khusus ini dilakukan oleh tim penguji. Jumlah rata-rata cacat yang terdeteksi oleh tim uji berkurang dari 5,1 menjadi 1,7 cacat per kasus penggunaan dan jumlah cacat kritis berkurang 70%. Proyek lainnya yang disebut di sini sebagai proyek Improve dimulai pada tahun 2009 dan berakhir pada bulan Januari 2010, itu telah berkurang sekitar 1.500 poin fungsi, dan itu menyajikan karakteristik yang sama dari proyek TBI. Hampir semua pengembang yang bekerja di proyek Improve berasal dari proyek TBI. Kesimpulannya, membandingkan pengerjaan ulang yang berasal dari verifikasi praktek di dua proyek, kami mengamati bahwa dengan kepercayaan 95%, terlepas dari semua pengerjaan ulang dan jumlah pengurangan cacat, kita tidak bisa mengatakan bahwa ada perbedaan antara jumlah cacat per kasus penggunaan sebelum dan sesudah perbaikan proses di proyek TBI. Untuk gambar yang pertama, yang sebelah kiri bisa dilihat before SPI nilai defeknya adalah 6. Lalu setelah menggunakan SPI, defeknya menurun menjadi 4. Lalu selanjutnya, dengan kepercayaan 95%, kita dapat mengatakan bahwa ada perbedaan antara jumlah cacat per kasus penggunaan membandingkan proyek TBI dan proyek Improve. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Yang grafik pertama itu proyek TBI saja, defeknya hingga antara 3,5 sampai 4,0. Sedangkan proyek Improve nilai maksimalnya ada di antara nilai 2,0 sampai 2,5. Ya, seperti itu guys. Mungkin lebih baik Project Improve
daripada proyek TBI. Cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata, maafkan kami. Jika presentasi kami banyak kekurangan, maafkan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.